marketing itu buat saya marketing toh, bukan marketing noun tapi marketing. Artinya present continuous. Jadi kalau marketnya berubah ya mesti berubah strateginya. Itu satu. Kedua, di tanggal 11 Desember yang lalu, tiap tahun kan untuk ke-20 kalinya tahun lalu itu kita mengadakan Mark Plus Conference 5.000 orang di Pasig Place. Itu 20 kali sudah. Dan di situ saya mengatakan bahwa tahun 2026 driver utama nanti yang ngedrive pemain-pemain brand-brand yang ada yang mau bersaing ini harus menggunakan AI lebih bagus, teknologi. Karena driver itu ada 5, teknologi, political legal, ekonomi, social culture, dan terakhir market. Tapi kalau kita baru tahu marketnya bergeser, telat sudah. Kan market bergeser itu karena ada teknologi. Karena teknologi bergeser, ada pemain-pemain yang duluan ngambil, yang lainnya tidak ngambil, ya ada pergeseran di market. Political legal ada perubahan politik, kemudian market berubah. Ekonomi ramalannya berapa persen pertumbuhan, efeknya ke berapa ke market. Social culture, behavior di orang-orang itu berubah kayak apa bedanya market. Nah, dari 5 driver of change ini yang paling penting adalah teknologi. Dan teknologi itu sudah bukan internet lagi. Internet itu sudah mentok. Tapi AI. AI itu pada dasarnya mengharuskan para pemain itu, para brand itu pakai AI supaya bisa lebih tajam memasarkan produknya ke orang per orang. Kalau dulu itu kan mass marketing, ya segmen itu gede sekali. Segmen saya mau target segmen saya menengah ke atas. Menengah ke atas itu kan macam-macam orangnya. Nanti by demografi, geografi itu kan wah laki, perempuan apa-apa. Kalau sekarang ini dengan AI itu bisa membantu kita mendeteksi tiap-tiap orang dari perilaku yang sebelumnya. Data itu banyak dikumpulin sehingga kita bisa lebih mengcustomize, mempersonalize apa yang kita mau pakai sehingga lebih tajam. Nah, nanti di 2026 ini kalau perusahaan atau brand itu tidak menggunakan AI untuk menajamkan marketingnya pasti kalah. Karena dia terlalu umum toh. Saya mentarget segmen perempuan mak-mak itu. Tapi mak-mak ini ada banyak. Ada yang perilakunya kayak gini, ada yang kayak gini, kayak gini. Harus lebih niche lagi begitu. Iya, saya mentarget anak muda. Anak muda umur sekian-sekian, tidak cukup segmentasi seperti itu. Jadi sekarang harus data dikumpulkan dengan AI, kita bisa nembak satu-satu dengan macam-macam tawaran ya kepada mereka sehingga lebih kena gitu. Itu yang saya ramal. Berarti kalau kembali ke pertanyaan yang tadi, berarti memang cukup berbeda begitu. Perbedaannya cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun 2025 begitu mungkin AI nggak terlalu semarak 2026 baru mulai, begitu. Baru mulai. Gitu ya. Katakanlah saya lihat tahun lalu itu beberapa perusahaan mulai mengumumkan, umpamanya Jensen Huang datang sini diambil sama salah satu perusahaan telekomunikasi. Saya bekerja sama, itu kan seolah-olah mengingatkan bahwa kita siap loh menuju AI. Jensen Huang itu kan perusahaannya cuma bukan aplikasinya, tapi dia kan motornya untuk menggerakkan AI itu sendiri. Tapi nanti 2026 ini berlomba-lomba menurut saya. Akan nembak satu-satu. Siapa yang lebih tepat tembakannya, dia akan menang. Iya. Karena tidak perlu buang ongkos terlalu banyak toh. Berarti kalau 2025 ke belakang itu orang masih internet, teknologi begitu ya. Tapi 2006 ke atas generasi beta itu generasinya AI sebetulnya Pak ya? Beta itu lahir 1 Januari ke atas. 2026 ini lahir. Belum, beta itu masih bayi. Sekarang ini beta ini masih 10 hari atau 15 hari nih umurnya ini. Tapi generasi alpha, generasi X, generasi orang tua seperti saya, baby boomer, ya seneng kalau ditawari produk yang cocok dengan saya toh. Karena saya perilakunya bisa dideteksi, akhirnya perusahaan yang memberikan tawaran yang lebih cocok ke saya ambil pasti. Karena kan definisinya marketing itu kan knowing customer, understanding customer need and want, dan kita menyediakan produk yang cocok dengan need and want. Kalau zaman dulu kan tidak bisa kayak gitu. Iya toh kan segmen, main niche, main apa. Sekarang sudah tidak bisa. Itu dari tahun Mark Plus ini sudah 35 tahun ya, 1 Mei 1990 sampai sekarang. Dari dulu saya sudah ngomong zaman 30 tahun yang lalu bahwa segmentasi itu akan bergeser dari no segmentation, yaitu
massal gitu. Saya bikin produk karena monopoli ya dijual untuk semua orang. Pergi ke segmentation, pergi ke niche, akhirnya one on one. Kejadian sekarang. Kejadian one on one itu artinya tiap perusahaan akan memberikan suatu tawaran, harga juga beda-beda, promosinya beda-beda caranya kepada tiap orang. Saya dulu kayak personal. Dukun aja, ya. Vision. Jadi itu akan terjadi one on one diketawai ada orang marketing manager. Aku masih ingat itu dari Unilever yang bilang, Pak, tidak mungkin itu kita diajari segmentasi kok. Pokoknya segmen itu tidak mungkin one on one. Nanti kemahalan kalau one on one. No? Zaman dulu kemahalan, no? One on one. Sekarang dengan teknologi kan murah jadinya karena data perilaku kita ini sudah diserap. Asal kita menggunakan sistem yang bagus, maka kita bisa nembak satu-satu beda-beda tawarannya. Marketing mix-nya itu ada produknya, price-nya, place-nya, promotion-nya itu beda-beda semua. 4P-nya itu beda-beda untuk tiap orang. Itu yang akan terjadi.